Mas Kaisang, Anda ini kenapa sih? Yang terkena kasus 271 triliun itu kan suami Sandra Dewi sama si Helena Lim, kalau nggak salah ya. Tapi kenapa Anda yang bereaksi sampai harus menghapus video YouTube segala? Ya semuanya juga tahu lah, kita juga tahu kalau dalam video Anda itu si Helena emang mendukung paslon 02 atau kakak Anda. Tapi kan itu nggak ngaruh sama Anda, nggak jadi masalah juga toh. Lagian seluruh masyarakat Indonesia juga tahu kok kalau kekayaan Anda, uang ratusan miliar di rekening Anda itu kan hasil dari jualan pisang. Jadi kenapa Anda harus repot-repot gitu loh? Biasa aja gitu loh, nggak perlu bereaksi seperti itu. Lagian video YouTube Anda itu hiburan bagi kami, kenapa dihapus itu loh? Itu yang sangat mengecewakan, Mas. Oke guys ya, kita akan spill lagi. Ini ada video Mas Kaisang podcast bersama dengan Helena Lim ya dalam suatu acara entertain, dan ternyata video tersebut sudah di take down ya di channel YouTube dari Mas Kaisang ya. Namun untungnya ya netizen Indonesia ini memang lebih pintar, lebih cerdas dan luar biasa ya. Mereka gerak cepat, langsung buru-buru menyimpan video tersebut karena mungkin udah punya feeling jauh ke sana ya. Wah, video seperti ini bisa dihapus nih, di take down oleh pemiliknya. Makanya kita simpan dulu. Oke guys, kita spill video yang udah tersebar Mas Kaisang bersama dengan Helena Lim dalam suatu acara hiburan berikut ini. Dari yang biasa dulu, baju lah mungkin ya. Baju Hermes. Hermes berapa sih? Udah ngeri. 40-an lah. 10 juta? Iya. KW-nya aja udah 5 juta. Gimana sih? Apalagi? Anting. 100-an lah. 100 juta? Kanan doang. Kanan kiri. Kanan kiri. Cincin dari Nah, jari. ini gede banget ini. Itu Ini 3 karat. 6. Karat itu berapa sih mas? Aku kagak ngerti lagi gitu-gituan. Aku masih taunya gram. Belum tahu Nggak ada yang karat. karat-karat ya? Iya. Berapa? Kalau kira-kira? 2 itu biasanya berapa? 400, 500. Tapi kadang kalau udah dikali 2 bukan berarti harganya langsung 1 iya. M. Bisa Berarti jauh. Berarti 1 M kan? Enggak, lebih. Lebih? 4, 5. Lebih kurang. Nah. 4 miliar. Gelang, Ci, gelang. Agak murah. Tapi pasti Murah itu ratusan. Murah. Satunya 70-an kayaknya. Sabar pemirsa. Jam tangan apa dulu? Jam tangannya itu ya Allah. Ya Apaan Allah. sih? Ini patek Kulit atau apa? buaya. Iya, patek. Ya Allah. Patek. Patek Philip ini. Berapa Ci? Tahu aja lu ya. Berapa tuh patek emang? Berapa? 3,5. Enggak lah, 2 M-an ya. Ini ya, di tangan kirinya doang tuh 6 miliar. Oke guys, itu tadi cuplikan dalam sebuah acara entertain ya di channel YouTube Mas Kaisang yang sekarang udah di take down ya, bersama dengan Helena Lim yang memamerkan outfitsnya ya, yang harganya saja menempel di tubuhnya itu bisa lebih dari 5 miliar guys ya. Dan sangat fantastis sekali, sangat luar biasa ya kekayaan yang dimiliki oleh Helena Lim yang kemarin oleh Bule Maxi diplesetkan namanya menjadi Helena Maling. Namun guys ya, sama seperti netizen tadi ya, saya juga bingung kenapa ya Mas Kaisang harus menghapus atau men-take down video itu ya. Seharusnya kalau memang merasa tidak bersalah ataupun tidak terlibat ya nggak usah panik, nggak usah harus menghapusnya ya. Kita tinggal apa adanya kita ya. Kalau tidak bersalah ya kita tidak bersalah. Kita nggak perlu takut dengan apapun konsekuensi ke depan ya. Kalau kita tidak bersalah, justru dengan hapusnya video tersebut ya akan memunculkan beragam spekulasi dari netizen. Wah, jangan-jangan terlibat nih ya. Oke guys, kita dengarkan dulu komentar dari para netizen yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mencuatnya kasus PT Timah, korupsi PT Timah yang merugikan lingkungan sebesar 271 triliun dan melibatkan Helena Lim, Gracie Riz, Pantai Indah Kapok, dan Harvey Muiz, suami artis Sandra Dewi, dan mereka berdua sudah ditangkap bersama tersangka lainnya termasuk mantan dirut PT Timah.
Nah, saat itu muncul dan mulai rame, mulai viral lagi itu video tentang podcast antara Kaisang Pangarep, Kiki Saputri, dan Helena Lim. Itu rame lagi, dimunculkan lagi di media sosial. Tiba-tiba tanpa diduga podcast itu di take down dari laman Kaisang, dari media sosial Kaisang. Semua bertanya-tanya ada apa? Kenapa harus di take down? Kalau memang tidak ada apa-apa, mestinya dibiarkan aja. Wong itu juga acara guyonan kan, acara guyonan yang dikemas antara Kiki Saputri, Kaisang Pangarep, dan Helena Lim. Nah, ini banyak orang yang bertanya-tanya ada apa. Ini mungkin Kaisang perlu menjelaskan ini supaya persoalan ini tidak menjadi bola liar yang ditendang kemana-mana. Jangan sampai misalnya ada tuduhan Kaisang terlibat di situ. Meskipun sekarang orang sudah curiga ke sana. Tapi masa sih putra Presiden Jokowi, putra sulungnya terlibat kasus korupsi? Rasanya kok nggak mungkin. Tapi ya mungkin saja sih, namanya juga manusia. Jadi kita tunggu keterangan langsung dari Kaisang tentang hubungannya dengan Helena Lim. Oke, thank you. Kejaksaan berhasil membongkar kasus mega korupsi 271 triliun yang melibatkan banyak pengusaha, termasuk salah satunya adalah Harvey Mois atau suami dari Sandra Dewi, dan juga ada Helena Lim. Dan yang bikin saya bertanya-tanya adalah pasti jalan mulusnya mereka itu gak mungkin tanpa ada keterlibatan dari pejabat negara. Bisa sebebas itu, selenggang itu untuk terus-terusan merampok harta kekayaan bangsa Indonesia. Tolong juga biar kita tahu mukanya seperti apa dan siapa orangnya gitu. Karena tugasnya kejaksaan, KPK, dan aparatur negara yang sifatnya punya kewajiban untuk membongkar kasus-kasus korupsi, jangan sampai mau diintervensi oleh pihak-pihak tertentu, baik dari pemerintah ataupun dari pengusaha. Ayo ya, kita menunggu nih, siapa nih kira-kira pejabatnya. Betul juga guys ya, tidak mungkin mereka melakukan penyalahgunaan ya ataupun melakukan aksi korupsi seperti itu semuanya bisa berjalan lancar. Itu tidak mungkin kalau tidak ada campur tangan dari para penguasa atau orang-orang yang memberikan mereka akses atau jalan kemudahan guys ya. Bisa saja ada pejabat atau pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat ya, yang di dalamnya ada oknum-oknum yang ikut bermain ya. Kami netizen itu menyoroti ternyata Helena Lim itu pernah tampil di podcastnya Kaisang ya, di GK Hebat itu ya, dan di situ memang betul-betul flexing habis di situ, karena seolah-olah di situ dia Kaisang bersama Kiki Saputri itu terheran-heran gitu melihat pameran kekayaan itu, karena digambarkan perhiasannya sampai miliaran, jam tangannya juga miliaran. Jadi yang menempel dari ujung kaki sampai ujung kepala itu mungkin paketnya itu berapa, hampir tembus 10 miliar begitulah, Bung Rocky. Dan yang mengejutkan kenapa kemudian konten itu di take down dari channelnya Kaisang. Ini membuat orang banyak curiga. Ada yang benar, coba tolong jaksa panggil juga Gibran. Nah, akhirnya larinya ke situ juga gitu, Bung Rocky. Walaupun mungkin saja tidak ada kaitannya, tapi kenapa kok mesti di take down gitu? Memang podcast ini kan justru memberi celah pada netizen untuk mengintip. Jangan-jangan di podcast ini karena nggak tahan, nggak ada yang puji, maka dia podcast sendiri, kasih pamer-pameran, lalu justru orang curiga kan. Dan akhirnya ketemu antara isi podcast dan kecurigaan orang tentang hartanya itu. Jadi begitu banyak sebetulnya keluarga yang kaya raya yang tidak, bukan sekedar menyimpan, tapi menganggap bahwa buat apa pamer-pamer begitu kan. Ini kan semacam sensasi orang yang apa namanya itu
mau memamerkan sesuatu yang mungkin dia tidak dapat pujian tuh. Juga kita mulai melihat bagaimana banyak podcast yang tiba-tiba menjadi kaya raya dan kita nggak tahu dari mana sumbernya itu. Tiba-tiba dipamerkan si ini mengambil alih podcast yang sana berupaya untuk cari investor tuh. Jadi kita lihat bahwa jangan-jangan podcast ini sebetulnya tempat cuci uang kan itu kecurigaan yang mesti kita pastikan tuh, karena ada yang tidak wajar tuh. Perkembangan para podcaster ini seolah-olah menghasilkan uang miliaran atau triliunan, itu dari mana datangnya tuh kan. Dan ini sebetulnya juga yang mestinya diawasi oleh sistem keuangan kita atau sistem pajak kita kan dengan mudah dikenal itu. Tetapi sering juga pelaku di wilayah sosial media itu dibentengi oleh kekuasaan, itu soalnya tuh. Sebenarnya ada podcast yang dikelola oleh orang kaya tapi sangat sederhana, isinya tentang pelajaran etika, tentang kritisisme. Berapa waktu yang lalu saya diwawancara oleh Grace Takir yang orang tahu dia adalah anaknya Maya Pada Group ya. Dia Maya Pada Group yang berlimpah, sudah dari sejak kecil udah berlimpah hidupnya. Tetapi dia sangat sederhana. Saya bertemu dengan dia wawancara saya dengan sangat tajam dan dia terang-terangan mengatakan, bapak saya itu pro Jokowi loh Pak Rocky, tapi saya mau bicara dengan Pak Rocky itu untuk hal-hal yang demi bangsa tuh. Dan terlihat sederhana banget orang itu, si Grace ini pakaiannya mungkin terlalu sederhana dibandingkan dengan karyawannya bahkan tuh. Dan saya bisa baca bagaimana dia mengembangkan satu kultur bahwa nggak perlulah memuja-muja kekayaan itu. Karyawannya dianggap seperti teman-temannya tuh, nggak ada basa-basi di situ tuh, luga juga biasa tuh. Jadi ada hierarki yang tiba-tiba muncul karena kekayaan tiba-tiba datang tuh. Nah biasanya orang yang kekayaan tiba-tiba datang, yang zaman dulu disebut OKB itu, dia perlu pamer, dan itu yang menyebabkan di tubuhnya itu dia berjalan dengan 10 miliar di tubuhnya tuh. Besoknya juga berjalan dengan jenis permata yang lain tuh. Dan itu yang kita sebut sebagai apa namanya nih, konsumo ergo sum gitu. Aku mengkonsumsi maka aku ada tuh. Aku berpameran maka aku ada tuh. Bukan cogito ergo sum, aku berpikir aku ada, tapi konsumo ergo sum. Nah, hal-hal semacam ini yang di dalam teori politik kebudayaan kita anggap sebagai upaya untuk memamerkan diri, karena kesempatannya hanya ketika dia kaya mendadak. Itu soalnya tuh. Apa perbedaan bolotisme dan gibranisme? Nggak tahu. Emang apa? Kalau bolotisme, kata sifatnya ambil dari awal. Kalau bolot itu berarti kalau komedian ya, berpura-pura bodoh tapi aslinya pintar, cerdas ya. Sedangkan gibranisme itu kebalikannya. Berarti apa? Aslinya tuh bodoh tapi pura-pura pintar. Itu bukan 271 triliun uang, 200T uang itu bukan. Itu tuh nilai kerugiannya. Maksudnya kayak mana? Ini kan pertambangan ya. Pertambangan itu dia merusak lingkungan. Nah, yang dihitung itu lingkungan yang rusaknya, nilai kerugian ekologis. Kerusakan lingkungannya yang dihitung sama ahli lingkungan IPB, totalnya 270 triliun. Ini nih kerugian yang lebih rugi lagi daripada uang yang dicuri. Kalau uang itu bisa disita, bisa diambil lagi uang, misalnya 200T uang semua nih, bisa diambil balik sama negara, bisa disita, bisa diambil kan, bisa balik lagi ke negara uangnya kan. Nah, kalau udah rusak kayak gini lingkungannya, kayak misal kalau lingkungan nggak rusak itu bisa jadi kebun itu bisa menghasilkan uang lagi, gitu. Ini udah rusak, jadi nggak bisa lagi kita berkebun, jadi rugi, betulan rugi tuh 200T nilainya. Enak banget, ini berapa bu? Hah? Cuma 10.000? Ya Allah, murah banget. Naikin ya 1 juta. Aku gak mau ya kalau jajannya murah. Ica, kamu mau HP gak? Ini udah gak kepake, ini buat kamu aja deh. Lagian aku udah punya banyak sih di rumah. Kamu mau gak? Ya ini baru dipakai kayaknya 1 jam yang lalu sih. Gak apa ya. Sorry banget ini udah dipakai 1 jam, jadi gak apa, ini buat kamu aja. Aduh, bosan banget, ngapain ya? Check out motor deh. Ku ambil timah dan mulai dilaporkan. Sekarang ku menjadi seorang tahanan, dan baju yang ku kenakan juga baju tahanan.
sekarang ini nih netizen suka mengkait-kaitkan dari satu kejadian ke kejadian pilpres. Apa-apa dikait-kaitkan dengan pilpres. Ada lagi sekarang ini banyak beredar. Kok muka-mukanya yang kena mega korupsi timah ini gak ada yang turunan Yaman ya mukanya. Lebih ke keturunan Zimbabwe. Ini kan pasti ada kaitannya sama pilpres tuh. Apa-apa dikaitin sama pilpres, ya kan? Ada lagi orang-orang kaya ini yang ketangkap sekarang kan udah ketahuan tuh kayaknya dari mana. Tapi para pembelanya kemana tuh? Yang kemarin ngebelain orang-orang kaya, gitu katanya. Pasti tuh ada kaitannya juga sama pilpres juga tuh. Jangan kait-kaitin sama kejadian-kejadian yang sekarang ada, yang gak ada hubungannya, gitu dong. Salam logika, guys. Katakanlah kita nabung 1 miliar tiap hari ya. Udah gitu dalam setahun akan terkumpul kira-kira 365 miliar. Nah, untuk mencapai uang kita 271 triliun, kira-kira berapa tahun kita harus nabung? By the way, guys, kalau kalian punya uang 271 triliun, kalian mau apa? Kalau gua mau beli MK biar gua bisa jadi presiden. Oke guys ya, kalau seandainya saya mempunyai uang 271 triliun, ya saya akan membeli satu kereta cepat ya untuk diadakan di NTT guys ya, provinsi saya ya, karena di NTT belum ada kereta api nih ya. Jadi dengan uang sebanyak itu mungkin saya bisa memiliki kereta api ya, yang akhirnya warga di NTT bisa merasakan, oh ternyata seperti ini ya naik kereta ya. Itu kalau saya mempunyai uang yang sebanyak 271 triliun guys. Nah kalau teman-teman ya, jika mempunyai uang sebanyak 271 triliun ya, apa yang akan teman-teman lakukan? Silakan tulis di kolom komentar. Saya Bastian Sebo sekaligus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.